17 tahun di tanah kubur, pengalaman nyata Mas Kibau. Sejak 2008, Mas Kibau sudah terbiasa dengan tanah basah, nisan sunyi, dan malam yang terlalu sepi. Semua bermula saat ia putus sekolah. Hidup memaksanya menerima satu pekerjaan menggali kubur. Awalnya hanya membantu warga, tapi tak pernah ia sangka pekerjaan itu akan membawanya melihat hal-hal yang tak semua orang bisa lihat. Jangan lupa subscribe dulu channel Karam, kali aja seram. Mari kita lanjut. Suatu hari, ia menggali makam untuk seorang sesepuh desa, Abah Ijo. Tanah terasa berbeda. Saat cangkulnya menghantam dasar liang, muncul bulu-bulu halus seperti bulu kucing, tapi jumlahnya terlalu banyak. Angin tiba-tiba berhenti, dan di ujung pandangannya, berdiri seorang jawara tua. Menatap, diam, mengawasi, Mas Kibau menoleh ke orang lain, tak ada yang melihat sosok itu. Malamnya, mimpi itu datang. Sosok yang menyerupai Abah Ijo mendekat tanpa suara lalu menyelipkan sebuah keris kecil ke tangannya. Untuk menjaga, sejak itu, hidupnya tak pernah sama. Keris itu seolah punya nyawa. Ia pernah hampir dibegal di jalan sepi. Tapi entah bagaimana para pelaku mendadak mundur, seperti melihat sesuatu yang lebih menakutkan dari dirinya. Namun yang paling mengerikan bukan itu, ia pernah menguburkan seseorang yang katanya melakukan pesugihan. Sejak jenazah itu diturunkan, suasana berubah, udara berat, nafas sesak. Bisikan-bisikan mulai terdengar dari dalam tanah, dan tiba-tiba, Mas Kibau kehilangan kendali. Tubuhnya bergerak sendiri, suaranya berubah. Sesuatu masuk, butuh bantuan guru spiritual untuk mengeluarkannya. Katanya, ada yang ikut terbawa dari liang kubur itu. Sejak saat itu, Mas Kibau paham satu hal. Kubur bukan sekadar tempat terakhir, tapi tempat di mana semua rahasia mulai terbuka. Dan menurutnya, ini bukan cerita untuk ditakui, tapi untuk diingat. Apa yang kita tanam di dunia, akan kita tuai, bahkan setelah mati.